Mendadak muncul Mas kemarin kemana aja ya. Terus jangan lupa kalau menteri yang sekarang ngurusin LPG ini namanya kan si Bahlil Laha, ya kan? Nah itu kan salah satu orang yang emang deket sama bapaknya Mas nggak tahu kan? Saya sih kemarin ngeliat tuh katanya sedikit-sedikit gitu ada beberapa naskah atau plot yang disiapkan. Dan satunya adalah mengenai hal ini gitu. Tiba-tiba Mas turun langsung mengatur segalanya. Apakah maksudnya? Lah, dari mana tuh Mas Wapres? Kenapa baru muncul setelah kekisruhan terjadi mengenai persoalan langkahnya tabung gas LPG setelah Pak Prabowo membatalkan apa yang menjadi kebijakan Bahlil? Aduh. Nah, kemarin pada saat kasus pagar laut, Mas Wapres ini kemana? Aduh, semakin kuat dugaan bahwa apa yang menjadi pemberitaan mengenai tabung gas ini adalah pengalihan isu yang dilakukan oleh geng Mulyono agar apa yang menjadi kasus pagar laut atau PIK 2 bisa tenggelam. Dan kita lihat sendiri kemunculan Gibran kemungkinan besar bagaimana agar suasana bisa lebih memanas lagi. Aduh, memang luar biasa apa yang menjadi drama-drama yang dilakukan oleh geng Mulyono ini. Nah, sahabat-sahabat, tentu mengenai persoalan Gibran, netizen lagi dan lagi memberikan ledekan-ledekan lucunya terhadap Mas Pupu Fafa ini atau Wapres ini, dan juga komentar menohok seorang emak-emak terhadap Bahlil yang pada akhirnya meminta maaf dan juga mengakui bahwa apa yang menjadi kebijakannya adalah murni kesalahan pribadi. Nah, untuk itu langsung saja kita simak dulu videonya seperti apa, dan silahkan sahabat-sahabat simak baik-baik. Nah, ini nih lapor Mas Wapres. Ini ya kisru-kisru tentang pengadaan atau antrian gas melon 3 kg ini yang paling repot ini sebenarnya adalah Mas Gibran ini. Kenapa? Karena Mas Gibran itu punya satu akses halo Mas Gibran gitu loh, ya kan? Mas Gibran itu punya hotline service untuk pengaduan. Jadi banyak nih masyarakat sekarang yang ngadu nih ke Mas Gibran ini. Mas Gibran yang sekarang lagi pusing, ya kan, karena banyak yang ngadu. Kelompok 58 itu pada ngadu Mas Gibran niki piye, Mas Gibran niki piye gitu. Nah, makanya sekarang itu Mas Gibran mau ke Jakarta nih. Betul. Mana kan dikejar-kejar sama wartawan. Mereka bertanya itu kira-kira nanti agendanya di Jakarta seperti apa. Ya mudah-mudahan bisa menyelesaikan persoalan ini. Ya coba kita ikuti. Ke Jakarta nanti siapa yang duluan diketemuin Mas Gibran? Ketika sampai di Jakarta nanti agendanya apa dulu? Ketemu Pak Jokowi dulu kan? Enggak sih, saya mau mandi dulu di hotel. Ya Allah. Mas Gibran. Wah, Gila. gas LPG 3 kilo, gas melon yang warna hijau, hilang katanya dari pasaran. Langka, jadi orang perlu ngantri-ngantri itu buat dapetin itu. Kalau udah begini gimana? Gimana kalau kita lapor Mas Wapres? Kelihatannya nggak usah. Lapor Mas Wapres. Tenggelam tuh. Ya. Salam logika. Sungguh lucu kalian yang bertepuk tangan dan menganggap Prabowo Subianto adalah seorang pahlawan ketika Pak Prabowo membatalkan keputusan menterinya Bahlil yang melarang pengecer menjual tabung gas 3 kilo. Kalian gak ingat apa bahwa tidak ada visi misi para menteri, yang ada adalah visi misi presiden. Masa iya Bahlil mengeluarkan keputusan tanpa sepengetahuan Pak Prabowo?
Bahlil tidak seberani itu juga kali konfrontasi dengan Pak Prabowo. Itu mah hanya tes ombak sekaligus drama murahan seperti biasanya. Biasalah untuk menaikkan survei. Gak ada bedanya yang sekarang dengan yang dulu, sama aja 11-12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nih wabarakatuh. pesan saya buat para influencer Indonesia. Apa tuh pesannya bang? Ayo kita kawal pagar laut. Jangan sampai lepas nih pagar laut. Udah banyak terjadi pengalian isu untuk menghilangkan kasus pagar laut. Yang kita tahu bahwa pagar laut itu adalah merebut kedaulatan negara kita Indonesia. Kalau Anda masih cinta terhadap tanah air, ayo kita rangkulan, kita kawal pagar laut, jangan sampai lepas. Karena ini permainan-permainan biadab para cukong-cukong oligarki yang tidak baik. Oligarki ada yang baik, ada yang enggak, tapi yang ini parah kalau menurut saya. Ya, semangat! Bahlil minta maaf usai heboh gas 3 kilo. Kami murni. Itu kesalahan saya. Setelah fenomena antrian gas LPG 3 kilo yang merenggut nyawa seorang nenek sampai meninggal, terus merenggut nyawa ibu-ibu yang kecelakaan sampai meninggal. Sebelumnya saya turut berduka cita ya. Yang saya heran nih terhadap si Bahlil ini. Anda kan pembantu, seorang pembantu ya. Labelnya aja menteri, tapi menteri dungu. Anda itu pembantu. Harusnya kan setiap mau melangkah, setiap mau menceploskan suatu aturan, itu kan atas dasar ACC presiden. Betul. Anda seorang pembantu loh. Tapi lah kok lancang Anda membuat aturan sendiri. Dan tiba-tiba Aneh ya. kemarin Pak Prabowo mencabut aturan bahwasanya pengecer diperbolehkan kembali untuk menjual gas LPG 3 kilo. Dan yang saya heran sama Sri Mulyani selaku Menq Indonesia, Menteri Keuangan. Siapa sih Bu yang protes harga gas LPG 20.000, 21.000, 23.000? Nggak ada Bu yang protes. Kami masyarakat itu harga yang wajar, memang sudah dari dulu segitu. Karena apa? Saya sendiri pengecer Bu. Saya beli dari agen itu 18.000, saya jualnya 20.000. Kalau lebaran, tanda kutip ya, bukan memanfaatkan momen lebaran. Kalau lebaran kan stok kita juga nyari di agen susah. Mau nggak mau, masyarakat itu harga 23.000, 25.000 sampai 30.000 selama 1 minggu lebaran. Dibeli Bu, nggak masalah, nggak ada yang protes kok. Nyatanya saya jualan dari 2014 sampai sekarang, setiap kali momen lebaran seperti itu. Dan nggak ada yang protes harga LPG 21 sampai 23 untuk saat-saat kemarin itu. Kenapa Anda sebagai menteri protes? Ya memang dari Pertamina itu kan 14.000, sampai di agen itu 18.000. Jatuhnya ke pengecer 20.000, kita ambil untung 2.000 perak loh Bu. Apa mau dipajakin juga? Itu loh. Saya heran sama Bahlil ini. Sesuai Anda menteri, IPK Anda 2, isi kepala Anda isinya cuman kosong. Kalau enggak, Anda pasti dapat instruksi dari Sri Mulyono, junjungan Anda. Betul. Karena apa? Untuk pengalian isu pagar laut, biar tenggelam, biar masyarakat heboh sama gas LPG. Akal-akalan licik menungso-menungsone Mulyono ki. Ibu-ibu ngantri gas 3 kilo sampai meninggal itu merupakan suatu tragedi kemanusiaan. Aduh, miris. Nyawa manusia kelihatan kayak dibuat mainan sama si Bahlil dengan alasan biar subsidi tepat sasaran. Ya nggak kayak gitu cara mainnya kalau mau terapin suatu kebijakan. Minimal disosialisasiin dulu ke masyarakat sambil ngebangun depo-depo baru di tempat yang strategis untuk dijangkau masyarakat. Kenapa itu nggak dilakuin? Apakah emang dia sengaja pengen bikin negara ini jadi kacau? Masih belum cukup kekacauan itu, masih ada lagi yang lebih konyol. Ternyata itu bukan programnya Prabowo. Yang benar yang mana nih? Alasan biar subsidinya lebih tepat sasaran itu sebenarnya karena duit negara emang habis. Dan lu adalah salah satu orang yang ikut ngabisin duit negara sampai defisit dengan ikut-ikutan mengkampanyein anaknya si Mulyono. Ingat itu.
Jadi nggak usah sok jagoan ataupun sok peduli negeri ini dengan ngide sambil bikin kebijakan sendiri. Aslinya kita semua tuh nggak perlu ngerasain kebijakan sotoy dari si Bahlil. Kalau si Mulyono nggak ugal-ugalan pakai duit negara untuk mengkampanyekan anaknya sampai bagi-bagi bansos besar-besaran pas kampanye kemarin, itu pangkal permasalahannya. Dan yang kita rasain saat ini adalah ujung dari pangkal tadi. Duit negara yang awalnya surplus dipakai habis-habisan sampai defisit. Dan sekarang yang nanggung beban adalah Pak Prabowo yang jadi sasaran kemarahan rakyat. Ini bukan berarti gue ngebelain Prabowo. Gue cuma mau ngasih tahu, Pak Prabowo pasti butuh dana besar untuk ngejalanin program-programnya. Nah, karena duit negara udah minus dipakai buat kepentingan dinasti Mulyono, sampai akhirnya sekarang terpaksa ikat pinggang, yang jadi korban siapa? Rakyat kecil lagi kan? Coba lu bayangin, misalkan rumah di Ciputat, terus depo terdekatnya ada di Depok. Pikir pakai otak. Transportasinya gimana? Apakah rakyat harus terbang ke sana? Masih agak lebih masuk akal kalau depo gasnya ditaruh di tiap kelurahan atau di setiap RW masing-masing. Jadi rakyat tinggal ke RW atau ke kelurahan masing-masing untuk ngebeli gas. Sederhana aja kan sebenarnya. Kenapa jadi ribet? Bahlul, no wonder lah kalau Pak Prabowo langsung batalin kebijakan ngaco si Bahlul ini. Apa lo?